Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rizal dari Guru SMK Negeri 1 Sintu Tebogadang, merupakan pengurus DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, kami atas nama pengurus berbagi ilmu pengetahuan tentang Google Form pada saat sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kepada seluruh peserta, kita mulai. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah pastikan koneksi internet kita aktif dan nyambung. Yang kedua, pastikan Gmail kita masing-masing aktif. Nah, kita masuk kepada cara yang cepat saja. Yang pertama, kita buka di Google Chrome. Berhubung karena kita sudah memiliki Gmail masing-masing, otomatis kita sudah terdaftar Gmail kita di dashboard pencarian di internet. Kita lihat di sebelah kiri kita ada tanda Gmail. Kemudian kita klik Gmail tersebut, maka Gmail akan aktif. Dia menuju kepada kotak masuk dan lain sebagainya yang ada di Gmail kita. Padahal layanan yang ada di Gmail itu banyak dan kadang sebagian kita masih banyak yang belum mengetahui. Oleh karena itu, kita beralih ke bagian sebelah kanan. Ada titik 9. Kita klik titik 9. Kemudian kita cari ke bawah, ketemu Drive. Lalu kita klik. Nah, sekarang kita sudah beralih dari Gmail ke Drive. Pada Drive ini, kita bisa membuat berbagai macam soal online maupun survei online dengan cara klik tanda tambah, kemudian kita klik lagi lainnya, kita klik lagi Google Formulir, kita bisa memilih apa yang sudah disediakan di template atau pada posisi kosong. Maka lebih baik kita mencoba dari posisi yang kosong. Kita klik. Setelah kita klik tadi, maka akan muncul jendela dialog seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini, maka kita sudah mulai melakukan isian data, apakah itu soal atau berbentuk lainnya. Maka pada formulir tanpa judul, kita klik di sana. Kita buat judul tugas atau soal yang kita buat. Contoh, misalkan absen online pesantren Ramadan. Kemudian pada bagian deskripsi formulir kita ketikkan isikan data lengkap. Nah, lalu apa data lengkap yang kita butuhkan? Nah, lihat di bagian bawah ada pertanyaan tanpa. Nah, kita klik di situ. Nah, tuliskan nama Anda. Nah, jawabannya apa? Nih, pilih. Kita klik sebelah kiri, sebelah kanan.
tanda panah kita pilih. Apakah jawaban singkat atau berbentuk paragraf, pilihan ganda, centang, drop down, upload, nah, dan lain sebagainya. Oleh karena kita menuliskan nama, otomatis jawabannya pendek. Maka kita pilih jawaban singkat. Nah, kita masih membutuhkan yang kedua. Apakah itu? Mungkin kan kelas. Nah, untuk menuliskan kelas, bisa kita pakai tanda yang pertama, klik tanda tambah. Maka sudah keluar yang pertanyaan kedua. Apa? Tuliskan kelas Anda. Nah, masih kita memakai jawaban singkat atau pilihan? Nah, kalau kita membuatkan pilihan, nah kita klik di tanda panah sini. Dengan cara boleh centang, boleh drop down. Nah, lalu setelah kita klik drop down, kita buat di sini. Buat kelas 10. Enter. Kelas 11. Enter. Kelas 12. Nah, kemudian apa lagi? Kita buat pertanyaan berikutnya. Dengan cara apa? Bisa tambah, bisa kita gunakan dengan cara mengcopy. Kita klik copy. Nah, dia akan langsung. Maka apa lagi? Buatkan tuliskan jurusan Anda. Nah, apa jurusannya? Contoh lagi. MIPA. MIPA. Kemudian apa lagi? Bahasa. Kemudian apa lagi? IPS. Nah, dan lain-lain. Untuk menambah apa? Klikkan G. Lebih cepat adalah copy. Nah, apa lagi? Inisial lokal Anda. Nah, otomatis, contoh, lokal kita tentu banyak. Tadi MIPA sudah. Nah, lokal itu mungkin ada MIPA 1, 2, 3, atau IP 1, 2, 3. Maka kita klik aja 1, 1, 2, 3, 4, dan lainnya. Nah, begitu seterusnya. Lalu, kalau itu sudah siap, maka kita masuk kepada item pengaturan. Nah, item pengaturan, kalau itu dalam bentuk survei, seperti absen dan segala macam, ini tidak perlu kita edit. Tetapi kalau bentuk soal, itu perlu kita edit. Apa itu? Nih, klik quiz, kita jadikan quiz. Nih, pilihannya, apakah pertanyaan itu perlu dijawab? Atau jawaban yang benar tidak perlu diketahui siswa? Itu tergantung kita. Otomatis, saya sering adalah memakai adalah seperti ini. Lantas, pada presentasi, itu apa pertanyaan itu perlu kita acak urutannya? Kalau iya, kita checklist. Kalau tidak, hilangkan. Kemudian tampilan link apakah perlu kita minta? Saya tidak. Maka yang di sini kita isikan terima kasih. Nah, lalu jangan lupa kita simpan. Nah, di sini ada perintah berikutnya, ada tanda mata. Tanda mata ini gunanya adalah untuk melihat apa yang kita buat tadi. Kita coba. Nah, ini yang kita buat tadi. Tuliskan nama. Nah, ini. Kemudian tuliskan. Nah, ini. Tinggal dipilih salah satu. Jurusannya pilih salah satu. Terus apa lagi? Ini. Nah, baru kita kirim. Nah,
karena ini kita belum selesai, kita kembali lagi ke di sini. Di sini ada tanda di sini adalah tujuannya adalah untuk menambah gambar di atas. Contoh, ada gambar yang telah disediakan. Contoh ini kantor, ilustrasi, ulangan, pesta. Kita ambil contoh salah satu dari sekolah. Mungkin gambar ini kita ambil, klik gambar itu, sisipkan. Nah, ini dia yang terjadi. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah berbeda tampilan. Oke. Selanjutnya, ini kalau di survei. Selanjutnya, karena kita sudah mengaktifkan bentuk kuis tadi, maka di sini sudah ada tanda-tanda kalau itu dia bentuk kuis, kunci jawabannya ada di sini. Kita tinggal klik di sini, kunci jawaban berapa nilainya. Setelah kita berikan nilai, maka jangan lupa kita tekan selesai. Nah, selanjutnya untuk membuat halaman itu berbeda, ini isian data, kemudian yang lain itu kita klik di sini adalah untuk membuat halaman berbeda. Mungkin itu saja singkat karena waktu. Mungkin bisa mencoba, dan materi untuk mencobanya ada saya buatkan dalam bentuk PDF. Itu bisa di print, itu bisa di acuan untuk belajar di rumah jika jaringan agak bermasalah. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah membuat, kita jangan lupa membuat tekan tanda kirim. Nah, kalau sudah tekan tanda kirim, dia akan berbentuk dialog seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian rantai. Kita klik rantai, maka timbul terlalu panjang link yang kita punya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita perpendek link itu. Nah, tinggal segitu lagi. Nah, kalau sudah kita perpendek, baru kita tekan salin. Setelah kita salin, nah kita kembali ke WA grup masing-masing, kemudian kita masuk ke situ, lalu kita tekan Ctrl V atau paste dia aja di situ. Setelah kita paste, maka kita kirim. Nah, siswa sudah bisa untuk mengerjakan apa yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah ada yang mengerjakan yang sudah membuat, maka kita bisa melihat dari respon peserta. Nah, respon peserta, kita lihat, klik respon peserta, maka tekan tanda ini, kemudian lihat sebelah kanan ada buat, kita tekan buat. Nah, inilah dia. Kalau sekiranya data yang kita buat tadi sudah ada isiannya di sini, di atas. Kalau siswa sudah ada yang mengisi, maka dia secara otomatis dia akan terisi bagian Excel yang disediakan oleh Google Form ini. Namun, karena kita belum ada yang mengirim, otomatis belum ada isiannya. Kalau yang ini, kita print langsung bisa, namun kalau kita butuh untuk mengedit, itu kita pilih file, lalu kita pilih download, lalu kita pilih Microsoft Excel-nya. Setelah itu, baru kita bisa mengeditnya di Excel yang biasa kita pergunakan. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa untuk mengedit sesuai dengan apa yang kita ingini. Demikian pembelajaran singkat. Kalau sekiranya ada pertanyaan, ada butuh panduan, nanti kami dari pengurus DPW Akpai Sumatera Barat siap untuk membantu. Kita ingin GPAI maju bersama untuk kesejahteraan seluruh GPAI yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.